10 pagi Bu. Oke, sehat kan? Sehat hari ini? Sehat. Oke, pada pertemuan sebelumnya kan sudah ada saya bagikan bahan media sudah, dan hari ini kita akan melakukan eksperimen, ya kan? Nah, tetapi alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas kita awali dengan doa. Ayo, yang secara spontan bisa memimpin doa, silahkan. Saya Bu. Silahkan Indah. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedikit persepsi yang ingin saya sampaikan. Coba lihat, ini ada gambar toilet, ya kan? Lalu pertanyaannya apa di situ? Mengapa? Bau pesing di kamar mandi bisa hilangkan dengan air. Iya. Hilangkan dengan air. Mengapa bau pesing di kamar mandi bisa dihilangkan dengan air? Lalu bau pesing itu sebenarnya disebabkan apa? Amonia, ya kan? NH3. Oke. Nah, kenapa kita membutuhkan air di kamar mandi, atau kenapa kalau kita siram saja, nah bau pesingnya sudah hilang? Nah, contohnya. Apa kira-kira alasannya? Ada nak? Amonia larut. Karena amonia larut di dalam air. Oke. Manfaatnya, apa kira-kira manfaat kita mempelajari kepolaran? Banyak nak manfaatnya. Saya ambil hal yang paling sederhana dan sebenarnya kita perlukan, ya. Dalam bidang farmasi, untuk obat-obatan contohnya, ya. Obat-obatan itu harus mudah larut dalam air supaya sistem penyerapannya pun akan lebih baik. Nah, jadi yang menjadi masalah ternyata sekarang ini katanya, tahu nggak kalian bahwa obat-obatan itu hanya 40% yang larut dan 60%-nya tidak larut. Nah, ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi dosisnya juga. Sementara kita tahu bahwa obat-obatan itu kan sebenarnya tidak ramah dengan tubuh kita. Maka sebenarnya apa sekarang yang sedang digalakkan penelitiannya? Penambahan surfaktan. Ya, surfaktan ini adalah zat yang ditambahkan kepada obat agar obat itu bisa mudah larut dalam air. Ini, ya, di tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah melakukan literasi, setelah melakukan diskusi, setelah mengkaji beberapa literatur dalam proses diskusi, dan setelah melakukan eksperimen, ya, setelah melakukan eksperimen kamu nanti mengetahui bagaimana sifat yang polar dan non polar, ya. Tapi sebelum kalian melakukan eksperimen, ya, saya sudah bagikan link videonya. Silahkanlah ditonton videonya. Lalu setelah itu nanti diskusi. Kita harus bergerak cepat ini, ya, oke? Pernah nggak sih kalian habis makan makanan yang berminyak, makanan, terus cuci tangannya pakai air doang, dan kadang minyaknya masih nempel. Tapi begitu dicuci pakai sabun, nggak bisa bersih. Kira-kira kenapa? Nah, di video sedang ini bersama saya Ayat kita akan bahas kenapa kok sabun bisa bikin tangan kita bersih. Jadi gini teman-teman, ternyata tidak cuma kita manusia yang punya rasa saling suka satu sama lain. Setiap senyawa itu juga kayak gitu. Maka bisa saling suka atau saling tidak suka satu sama lain. Nah, pas kami lagi cuci tangan pakai air doang, itu air sama minyak itu nggak bisa nempel. Kenapa? Karena mereka sifatnya sebetulnya air itu sifatnya polar dan minyak itu sifatnya non polar. Sebentar, polar itu mungkin kami sini, jadi gampang ini. Polar itu dirasa dinamis, yaitu pol yang sifatnya maksudnya tutup. Jadi ketika polar dia berarti punya bagian yang tertutup. Satu bagiannya negatif dan satu bagiannya positif. Kalau orang polar berarti sebaliknya, itu nggak ada tutupan, nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif, semuanya sama. Sekarang setelah menonton video tadi, ada nggak pertanyaan yang muncul dalam benak kamu? Silakan, nak. Saya Bu, Oke, baik, silakan Well. dalam senyawa polar dan non-polar, bagaimanakah terjadinya dalam kehidupan sehari-hari Bu? Ya, ini yang akan kita praktekkan. Jadi sesuai dengan yang kita sepakati pada pertemuan sebelumnya, kalian menyiapkan alat dan bahannya, ya. Nah, sekarang kamu silahkan melakukan eksperimennya.
Ya, saya persilahkan mengenai hasil eksperimennya. Saya Bu, mewakili Oke. kelompok 3 Bu. Silakan Deko, sambil ditunjukkan hasilnya nak. Dari hasil pengamatan saya melalui eksperimen ini, terlihat bahwa sabun memiliki posisi tetap, yaitu berada di paling bawah dari atau lapisan terakhir dari 3 bahan yang dicampur tadi. Ya, Dan alkohol yang seharusnya berada di posisi kedua menjadi posisi pertama atau posisi teratas. ya. Terbentuknya 3 lapisan ini karena adanya perbedaan sifat kepolaran dari 3 bahan tersebut. Oke, nah coba tunjukkan dulu mana hasilnya. Oke. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Saya Bu, Indri dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kenapa sabun memiliki sifat nonpolar dan polar. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Oke, silahkan. Riani, silahkan nak. jawabannya karena sabun memiliki gugus alkil. Gugus alkil ini bersifat nonpolar dan dapat mengikat kotoran. Iya. Dan yang lain, sabun juga memiliki gugus COONA. Gugus COONA ini bersifat polar dan dapat mengikat air. Iya, nah itu sangat bagus jawabannya ya. Nah, bagaimana kita memahami sifat kepolaran? Ya, nah kita pahami dulu, kita bedakan dulu. Ada kepolaran ikatan, ada kepolaran senyawa. Nah, contohnya ini dia untuk HCl, ya. H dan Cl itu memiliki perbedaan keelektronegatifan, ya, di mana si Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan si H. Maka elektron dari si H akan tertarik lebih dekat ke si Cl. Maka si Cl akan kelebihan muatan negatif, ya, dan si H akan menjadi bermuatan positif. Inilah dia contoh molekul senyawa yang kepolarannya dipengaruhi oleh bentuk molekulnya. Nah, jadi untuk CO2 kan memang merupakan ikatan kovalen polar antara C dengan O karena dia memiliki perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O. Tetapi karena bentuk molekulnya simetris dan atom pusat tidak mempunyai pasangan elektron bebas, sehingga senyawa ini menjadi bersifat non-polar. Ya. Ini silahkan yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Saya Bu, Oke, Mardongan, silahkan. yang pertama sifat yang polar dapat bereaksi dengan sifat yang polar juga. Ya, betul. Yang kedua, sifat non polar tidak dapat bereaksi dengan sifat polar. Ya. Yang ketiga, sabun bersifat polar dan non polar. Nah, kalau refleksi dari saya untuk pembelajaran kita hari ini, saya sangat senang sebenarnya ya, karena semua mempersiapkan bahan yang diberikan ya. Terima kasih untuk keaktifan kalian. Nah, saya beri kesempatan kalian untuk menyampaikan refleksi kalian dulu. Ayo, silakan nak. Silakan Abraham. Refleksi dari saya, dari sifat positifnya yaitu kita dapat mengetahui apakah suatu materi tersebut termasuk ke dalam polar, apakah non polar. Ya. Dan dari sisi negatifnya kita masih belum mengetahui apa itu dari sifat-sifat polar dan apa itu dari sifat-sifat non polarnya. Oh, berarti artinya mungkin karena pembahasan ini mungkin terlalu cepat, kamu belum paham di situnya ya Abraham ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita pelajari lagi ya. Boleh nanti kita tanya jawab lagi ya. Oke. Silahkan dikerjakan kuisnya. Oke, waktu yang diberikan adalah sekitar 20 menit. Ya, kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Silahkan yang secara spontan bisa menyampaikan doa. Ya, silakan Yosefo. Baik nak, silakan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.